Oke, sekarang jam 8:41. Selamat malam. Kelompok berapa tadi? Kelompok 9 ya? 36. Oh, 36. Oke, selamat malam kelompok 36. Jadi untuk podcast kali ini kita akan membahas sesuatu ya. Sebelum membahas sesuatu itu kita perkenalan dulu aja dari gue kali ya. Halo semuanya, nama gue Alvin Tanoto. Lu bisa panggil gue Koko Tangga Alvin, boleh. Terus gue dari SMA N3 Depok. Gue juga tinggal di Depok. Terus zodiak gue Aries. Oke. Salam kenal semuanya. Salam kenal Alvin. Oke. Salam kenal. Oke, silakan nih mau kenalan yuk. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar, biasa dipanggil Abai. Saya dari SMA Bintara Depok. Saya tinggal di Sawangan Depok. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Salam kenal, Bay. Salam kenal, Abang. Bintara. Gue SMP gue di Cakbun. Deket-deket. Bentar Iya. ya, guys. Halo semuanya, nama gue Clarissa Cecilia, biasa dipanggil Cecil, DTM 2021. Terus gue dari sekolahnya dari SMA 1 Tangsel, terus zodiak gue Virgo. Salam kenal semua. Salam kenal, Cecil. Salam kenal. SMA 1 berapa tadi? 1 Tangsel. Bonlap. Hah? Tangsel tuh apa? Tangerang Selatan. Panjangannya? Oh, Tangerang. Oke. Oke, lanjut. Coba kenalan. Oke, Vina aja kenalan. Tadi kan udah ngomong dia. Ya, halo semuanya. Nama gue Vina Fialina. Gue dari SMA 1 Bekasi. Domisili Bekasi juga. Zodiak gue Virgo. Salam kenal Ya, semuanya. salam kenal, Vin. Salam kenal. Kenal, Gina. Yuk, lanjut. Siapa nih yang mau kenalan lagi? Yang Saya belum? kali ya. Halo semua, kenalin nama gue Febri Pandrita, biasa dipanggil Febri, dari DTM 2021. Gue asal SMA N21 Jakarta, tinggal di Jakarta. Zodiak Aquarius. Salam kenal semua. Salam kenal. Salam kenal. Salam kenal. Welcome, Feb. Oke, siap. Oke, Adam. Ya, halo malam semua ya. Kenalin gue Adam DTM 2021. Gue dari SMA 8 Jakarta. Tinggalnya di Matraman, Jakarta Pusat. Terus tanggal lahir 21 Februari 2003. Zodiak ke Pisces. Terus gue udah lanjut. Salam kenal semua. Salam kenal. Salam kenal. Salam kenal, Adam. Oke, siapa tuh? Arin. Halo semuanya, nama gue Ayudia Arindari, biasa dipanggil Arin, DTM 2021, asal sekolah gue SMA N52 Jakarta, sekarang tinggal di Jakarta Utara. Terus zodiak gue Aquarius. Salam kenal. Salam kenal. Salam kenal, Arin. Oke, Rafa. Silakan kenalan, Rafa. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Rafa Bainanuni dari SMA N78 Jakarta. Zodiak gue Pisces. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Salam kenal, Rafa. Oke. The last Ken Nafila. Gue kali ya. Nama gue Ken Nafila, biasa dipanggil Ken, DTM 2021, asal sekolah SMA N28 Jakarta, sekarang tinggal di Depok. Terus zodiak gue Aquarius. Salam kenal semua. Salam kenal, Ken. Salam kenal. Oke, jadi untuk memenuhi topik podcast kali ini, gue bakal menanyakan sesuatu. Nah, pertanyaannya itu adalah, kalian tuh kan sekarang pandemi ya, terus sekolah juga udah online. Terus, nah, kalian tuh lebih suka online atau offline sih? Gitu. Nah, gue dulu udah jawab. Kalau gue sendiri, gue lebih suka offline, jauh lebih suka offline. Soalnya
lebih pastinya lebih seru kalau misalnya di offline, nggak cuman di kamera doang. Terus kalau misalnya offline juga kan komunikasi semuanya lancar, dapat teman baru juga lebih gampang gitu kan, kenalan juga lebih gampang. Oke, banyak dah benefitnya kalau offline. Kalau kalian, nah, oke, kita mulai dari Cecil. Ya, kalau gue milih offline juga sih. Soalnya kalau online tuh kadang tuh kayak misalnya kita nih kan maba ya. Bingung gak sih kayak mau ngesokap-sokapin orang, mau ngajak kenalan tuh takut dikira sokap gitu kan, takut dikira aneh kalau lewat chat gitu kan. Nah, terus kalau kayak belajarnya juga enakan offline gak sih kayaknya. Terus kayak iya sih lebih seru juga kan kalau offline kayak ketemu langsung, bisa ngobrol-ngobrol langsung. Kalau online gini kan mau bercanda juga ya udah bercanda gini aja dari rumah masing-masing gitu kan. Jadi ya offline aja guys. Betul. Kalau dihukum dosen kan push up gitu kan seru, bisa tawa-tawa. Nah, Pengalaman. Online mana bisa. Iya Pak. Enggak Pak. Febri. Kalau ditanya offline apa online, offline lah ya jelas. Soalnya kalau online tuh nangkep materi susah banget. Apalagi kalau lagi belajar, ngeliatin HP kan, notif HP gatel kan tangan, distract mulu jadinya. Jadi kurang fokus lah. Kalau online juga enak, kayak yang tadi dibilang, enak komunikasinya. Itu aja sih. Nah, betul banget, setuju. Oke, Adam sampai enggak? Yang menarik, Dam? Kalau gue pasti offline sih ya. Yang pertama tekan offline kan ini ya, apa namanya? Kayak lebih apa namanya ya? Lebih menantang, nggak menantang sih. Maksudnya lebih apa ya? Lu bisa ngeliat tatap muka, lu bisa bukan pegang-pegangan, sorry. Maksudnya bisa apa ya? Bisa berinteraksi secara langsung dengan teman-teman lu. Terus juga sosialisasi tuh sebagai mahasiswa baru UI 2021 ya kan. Sosialisasi buat terutama ke fakultas lain tuh susah banget. Kayak gak bisa apa? Satu-satunya cara ya lu nge-line, terus juga aneh juga kalau tiba-tiba nggak kenal nih terus lu tahu dari IG doang, terus lu nge-line apa fakultas lain kayak awkward gitu. Terus ya udahlah, terus lu ngomong terus berapa kali tadi ya. Oke, lanjut. Apa minusnya tuh online tuh nggak bisa apa namanya, motivasi, bukan nggak bisa, kayak motivasi buat lu ngikut-ngikut apa lu apa aktif apa tuh kontribusi gitu, kayak lebih bakal lebih seru lagi kalau offline days gitu ya. Lanjut. Iya. Agak berbelit-belit ya tadi ya. Udah malam. Oke, lanjut ke cewek lagi, Vina nih. Kita ikutin role Zoom aja tuh. Oke, pasti semuanya maunya offline ya. Tapi kita realistis aja guys. Kayak COVID itu belum turun, masih naik terus. Kalau kita bandingin sama negara lain nih, misalkan India tuh waktu itu juga sempat naik kan. Nah, tapi dia dropnya tuh udah bener sampai hampir nol. Sedangkan Indonesia kasus hampir nolnya tuh nggak pernah gitu. Kayak dia masih tinggi-tinggi terus, dan nggak tahu mungkin bakal ada gelombang 3 atau sebagainya. Gue lebih prefer online sih, soalnya lebih aman daripada kita offline. Emang sih happy senang-senang, tapi kalau misalkan ternyata setelah kita offline ketemuan malah jadi sakit semua kan, kasihan juga tuh. Betul. Gue doang yang online deh. Apa-apa. Perbedaan pendapat itu baik. Nah, perbedaan pendapat itu adalah menjadi mahasiswa yang lebih matang. Ya, perbedaan itu baik. Paling matang kalau Ben. Sekarang belum matang berarti ya? Udah dong, gua paling beda dah. Yuk, Arin, yuk. Ya kalau gue sih jujur pengen offline ya karena tiap hari tuh bosen banget gak sih yang dilihat tuh ini terus, kayak suasananya tuh monoton banget kan. Lu kuliah cuma di kamar nyalain laptop kan. Kalau di kampus lu bisa apa ya, kampus kan luas ya, lu bisa cari bahan refreshing kemana-mana gitu kan. Terus juga ya itu tadi sih, kalau buat interaksi ke teman-temannya juga pasti lebih gampang
offline karena kan kita interaksinya secara langsung gitu kan, bukan dari virtual kayak gini. Jadi menurut gue ya lebih enakan offline. Oke, mantap. Lanjut, Akbar. Abai. Oke. Kalau menurut gua untuk pembelajaran sendiri itu, apalagi kita mahasiswa baru ya, itu emang offline sih. Karena kalau online tuh benar-benar apa ya, bikin ngaruh banget lah. Kayak kita terbatasnya komunikasi antar mahasiswa mungkin, antar mahasiswa dan dosen. Jadi kita kayak kurang pemahaman lah tentang materi-materi yang disampaikan gitu. Ya mungkin gitu aja. Oke, singkat, padat, dan jelas ya guys. Oke, kita langsung ke Rafa. Coba nih Rafa, penasaran nih gue Rafa. Gue belum pernah ngerasain offline, jadi gue nggak tahu bakal pilih offline atau online. Tapi yang jelas kalau udah aman sih pastinya gue maunya offline lah ya. Cuman kalau sekarang mungkin gue maunya online aja sih. Oh, oke. Ada itu ya. Online aja, online. Keren. Pasti gue kayak Nabil. Kalau gue sih lebih ke offline, karena kan waktu sekolah tuh pernah tuh kan ngerasain offline sama online dan lebih bisa belajar pas offline aja gitu. Saya gue tipe orang yang nggak belajar di rumah gitu, tapi belajarnya di sekolah. Jadi kayak ya udah, jadi malah makin malas gitu lah kalau di rumah. Kan nggak ngeliat teman-teman lain pada belajar kan, jadi kayak aduh nggak termotivasi buat ngambis juga. Terus juga bosan aja gitu ngeliat tatap laptop mulu, sakit mata kan. Iya sih, pokoknya gue lebih prefer offline. Oke, terima kasih atas pendapatnya kan Navila dan kawan-kawan. Nah, gue ada pertanyaan lagi nih guys. Pendapat kalian gimana sih soal perpanjangan PPKM? Nah, ini kan baru banget nih diperpanjang sampai 9 Agustus nih. Nah, kalian gimana sih, menurut kalian gimana nih? Gue nggak mau pertama, sesi duluan pertama. Gue ya. Kalau menurut gue plus minus nggak sih? Maksudnya kan satu kebijakan ada plus minusnya kan. Paling plusnya menurut gue ya semoga COVID-nya bisa turun kan. Kalau kita PPKM kan di rumah semua kan. Jadi ya lebih aman lah ya kan. Tapi yang negatifnya ya kasihan juga sih sebenarnya sama orang-orang kayak UMKM gitu-gitu kan, itu jadi nggak ada pendapatan, nggak ada pemasukan. Sedangkan mereka juga butuh kayak menghidupi keluarganya gitu kan. Jadi ya plus minus sih kalau menurut gue ya. Gitu guys. Iya betul nih, yang kata makan soto di pinggiran cuma 20 menit. Nah, 20 menit tuh Pak. Coba. Itu 20 menit tuh dari setelah lu mesen atau setelah makanan datang sih? Dari setelah lu mesen, setelah lu duduk. Kayak Lah, setelah berarti lu kalau masuk misalkan pintu katanya dari itu udah kayaknya itu setelah berarti masuk kalau pintu misalkan kayak. 15 menit apa sih apa mah masakan 15 menit belum datang, lu Ya, makan lu 5 makannya menit gitu. 5 menit. Mantep dah. Ya, Tapi udah, kenyataannya denda. nggak gitu sih. Kemarin gue makan di warteg sampai 1 jam. Ya ngobrol Keren. Ada dulu juga gitu. yang makan coba. Ya maksudnya Itu makan penginap bang. Oke lanjut ya. Gue nih berarti ya. Tadi tanggapan gue soal perpanjangan PPKM. Menurut gue ya ini emang solusi terbaik sih ya untuk mengurangi COVID begini, ini emang solusi terbaik sih ya. Tapi ya mungkin emang jadi terbatas saja ruang gerak remaja kan, pengen lagi masa-masa senang-senang nih ya guys, remaja lagi nongkrong jadi terbatasi gitu. Itu aja sih kalau pendapat gua. Ya Febri jangan main HP, Febri jawab. PPKM ya. Bentar guys. Mikir dulu. Keluar dulu dah. Oke, Abai dulu dah. No. Kalau menurut gue juga
yang kita tunggu-tunggu gitu kan tanggal 2 pengennya sih kan PPKM mudahan, habis itu kan diperpanjang ya. Ya gue sebagai mahasiswa baru sangat kecewa lah. Pertama gue pengen jalan-jalan ke UI. Yang kedua nggak tahu nih ngambil jakun gimana kan kalau PPKM diperpanjang. Oh iya, ntar kalau habis 9 Agustus kalau ada lagi kan berabe ya guys. Nggak bisa Kalau ngambil menurut jakun. iya makanya kita kan nggak tahu ke depannya gimana. Betul. Ya nyampe level 10 sih. Waduh, Udah kayak bahaya ya guys. kritis level 10. Iya. Kemarin kan level 4 tuh. Sekarang level 5 dong berarti. Enggak, masih 4 kayaknya. Oh, masih 4. Itu lu tahu banget, Pep. Kenapa lu lewat-lewat aja? Coba jawab dong, tanggapan lu. Kalau tanggapan gue sih, ini langkah yang tepat buat diambil. Apalagi kasus lagi naik-naik banget ya kan sekarang. Daripada, apalagi rebutan oksigen juga kan. Rebutan oksigen, rebutan kasur di rumah sakit. Jadi ya kalau misalnya nggak dilakukan kayak gini, makin banyak nyawa yang hilang percuma gitu. Ini ada langkah yang pas banget dah. Itu aja sih menurut gue. Oke, siap Satgas. Oke, lanjut Sadam sampai enggak? Apa sih tadi gue lupa. Oh ini ya apa PPKM. Menurut gue Pendapat lu ya soal perpanjangan. ini masa iya gue doang yang mikir apa kayak setiap baru selesai bakal diperpanjang lagi. Gue punya feeling itu dari Itu gue juga gitu bang. Iya deh dari sebelum PPKM yang level 4 ini nih pas PPKM PSBB. sampai tanggal iya itu nih pas sudah selesai kan biasanya dikasih ini kan ya dikasih deadline ya pokoknya dikasih waktu tenggat ini pasti apa setelah waktu tenggatnya tuh pasti ada kayak dilanjutin lagi diperpanjang lagi cuman bilang aja sampai di waktu yang ditentukan cuman nggak tahu juga dah. Ya itu rahasia elit global ya guys. Iya elit global. Kenapa jadi konspirasi? Si elit global. Oke, Vina, gimana sih pendapat lu soal perpanjangan PPKM? Ini pertama-tama gue nggak setuju sama pendapatnya Febri yang tadi ya. Jadi kan gue tiap hari matangin data COVID terus, data meninggalnya berapa, data kasus baru berapa, active casesnya berapa. Kalau gue lihat sekarang kasusnya itu udah lumayan turun dan active casesnya juga beneran turun. Kayak kalau dari sebelum PPKM sama setelah PPKM itu emang udah banyak turunnya kan. Nah kalau menurut gue sekarang pemerintah tuh lagi berusaha buat ngejar biar turunnya tuh sampai bener-bener dikit gitu kan. Sekarang dulu kan sempat 56 ribuan kan, sekarang 30 ribuan gitu. Mungkin pemerintah ngejarnya bakal balik awal lagi. Kalau yang dulu kan kita ingat ya sebelum gelombang kedua tuh, gelombang pertama dia cuma berapa belas ribu doang itu udah termasuknya banyak kan. Mungkin pemerintah lagi berusaha untuk nurunin terus dan kalau menurut gue sebelum dia selevel sama gelombang yang pertama, dia PPKM-nya belum berhenti sih kalau menurut gue. Apalagi Jabodetabek padat juga kan. Kemarin kita udah sempat ngalamin kekurangan oksigen, kayak terus yang banyak yang meninggal pas isoman, itu kan termasuknya apa ya, apa sih, tragis gitu. Jadi ya kita ikutin dulu aja lah guys gimana skemanya. Benar menarik. Ini Febri nih Febri. Oke, lanjut Arin, silakan. Pendapat orang beda-beda ya. Nona udah matang kan ini. Oke deh. Debatnya ntar aja lah di PC. Oke, Arin silakan. Ya, kalau menurut gue sih, ya emang sih ini udah langkah terbaik pemerintah untuk memperpanjang PPKM kayak gini. Tapi di lain sisi juga kayak agak PHP gitu nggak sih ke masyarakat, kayak masyarakat udah nunggu-nunggu, oh ini nih bener lagi PPKM udah kelar, tahu-tahu ya diperpanjang gitu kan, kayak agak sakit gitu. Tapi juga ada kayak misalnya pas lagi PPKM gini tuh aturan-aturan tuh nggak merata gitu loh bagi seluruh rakyat Indonesia. Kayak misalnya ya baru kalian tau lah yang baru-baru tren akhir-akhir ini di TikTok yang katanya gelar ulang tahun itu. Ya menurut gue ya iya sih kayak aneh aja gitu, kayak giliran yang rakyat kecil
pada didenda kan, tapi giliran yang kayak gitu nggak ada aksinya sama sekali, kayak aduh Wah, itu menarik sekali sih ya, pendapat yang sangat menarik ya Anja. Ya gue setuju sih kayak gitu ya, bener-bener banget sih. Emang tuh nggak jelas tuh ya orang-orang kaya ya gitu kayak gitu. Kayak Rafa Ben, apa sih gue gak jelas dari tadi. Rafa silakan. Pendapat gue sih PPKM udah langkah yang cukup bagus dari pemerintah supaya COVID bisa terus ditekan dan kasus-kasusnya makin terus berkurang. Jadi menurut gue bagus sih. Oke, bagus katanya. Oke, yang terakhir Kenafila, bagaimana pendapatmu? Pendapat gue sih sama aja sih kayak kalian gitu. Kayak ya sebenarnya itu udah kayak usaha yang terbaik yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Lagian gue rasa tuh kayak orang-orang udah ini nggak sih lupa sama PPKM gara-gara lagi asik nontonin Olimpiade gitu yang bulu tangkis. Jadi kayak ya pada anteng lah di rumah. Jadi kayak gitu sih menurut gue. Yang tadi juga yang UMKM juga benar tuh dampak buruknya sih di situ kalau PPKM diperpanjang. Oh iya betul banget. Gue sempat baca di Twitter kayak katanya kalau misalnya jalanan di Indonesia kosong semua cuma gara-gara bulu tangkis. Kalau misalnya kalau nggak ada Olimpik kayak masih jalan kali ya, masih berenakal kali ya. Iya kayak. Oke, gimana mudahan lu? Harusnya amang. Harusnya Dari aman kita ya. 841 kan? Ya, sekitar segitulah ya. Oke. Nah, topik tadi itu menjadi penghujung acara podcast kita. Podcast kita kali ini. Jadi terima kasih untuk sudah menyampaikan pendapat-pendapatnya yang sangat-sangat menarik. Walaupun ada perbedaan pendapat, kita tidak boleh saling membenci ya. Kita harus jadi apa nih gue ini? Nah, pokoknya kita harus satu rasa pokoknya ya guys. Oke. Ini sudah mencapai penghujung acara podcast. Terima kasih semuanya. Thank you. Semuanya. Terima kasih Anti. Makasih semuanya. Thank you. Makasih.